Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di Mushola Al-Husain ini dalam rangka kajian ilmiah daurah seputar fikih Ramadan dan zakat. Salawat beriring salam tidak pula lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para muallim muallimah, ustadz ustazah, jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan daurah seputar fikih, puasa dan zakat dan lainnya. Mudah-mudahan yang terjadwal dari pukul 9 pagi sampai nanti paling lama ya asar. Tapi kalau cepat siap jam 3 ya jam 3, yaitu paling lama. Dengan beberapa season. Ini mungkin jam setengah 10 kita mulai sampai jam setengah 11, kita istirahat sebentar kira-kira 15 menit, nanti disambung lagi. Nanti kalau langsung nanti jenuh ya, dapat dipangkal ya, lama-lama hilang semua, nggak ada yang dapat. Jadi santai-santai aja kita. Yang mana kitab yang kita baca adalah kitab Risalah Ramadan, yaitu ini sebenarnya kitab merupakan rangkuman dari kitab Fiqh Siyam karya saya juga. Cuma kitab Fiqh Siyam terlalu tebal, hampir 200 halaman. Ya, jadi kalau pakai itu tak hatam-hatam nanti. Saya rangkum lagi lah. Jadi inilah dia, sederhana, kecil ya. Mudah-mudahan kecil tapi manfaat. Dan di dalam kitab ini bahasan-bahasan yang saya masukkan itu adalah pembahasan-pembahasan yang jarang dibahas di kitab-kitab secara umum. Ya, jadi bahasan atau masalah-masalah yang langka-langkah ya, tapi sering terjadi di masyarakat. Itulah yang ada di kitab ini. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak memperpanjang kalam, kita mulai saja. Mulakan daripada pembacaan kitab Risalah Ramadan ini dari halaman 2. Ini kalau ada cetakannya agak miring atau apa ya, karena buru-buru pencetakannya kemarin ya, secepat kilat 3 hari. Nah, suara pun udah habis dan ya. Nah baik, halaman 2 kita mulai dari paragraf yang terakhir. Artinya kalau yang nggak dibaca, maksudnya baca sendiri bisa pahamnya itu gitu ya. Nah, jadi nggak perlu semua kita baca ya, yang butuh-butuh penjelasan saja. Di halaman 2, Bismillahirrahmanirrahim. Arti puasa pada lughah yaitu imsak. Artinya menahan diri daripada barang sesuatu. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa? Definisi puasa itu apa? Puasa menurut lughah atau bahasa adalah imsak, yang artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Menahan apapun ya namanya puasa. Maaf, menahan buang angin misalnya, kan namanya menahan, yaitu puasa juga namanya. Tapi puasa menurut bahasa. Nah, ada siyam, ada saum. Di kitab itu nggak ada ya. Apa bedanya saum dengan siyam? Saum dengan siyam artinya sama-sama puasa. Ya, saum dengan siyam artinya sama-sama puasa. Cuma ada perbedaan yang lebih spesifik antara kalimat saum dengan kalimat siyam. Kan sama, artinya sama-sama puasa. Tapi ada bedanya. Kalau siyam, ya,
Kalau saum itu puasa sebagaimana puasa kita, menahan diri, makan, minum, seperti jima di siang Ramadan, atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Itu namanya siam. Ya. Nah, kalau saum itu lebih eksplisit ya perbedaannya dengan siam. Ya, kalau saum selain menahan diri dari makan dan minum dan membatalkan puasa lainnya, saum juga dimaksudkan adalah menahan diri daripada bercakap-cakap, berkata-kata. Jadi artinya gini, umat-umat terdahulu sebelum kita itu sudah diperintahkan puasa kan gitu. Hanya saja puasa mereka bukan sebatas menahan dari makan dan minum saja, tapi umat-umat terdahulu juga puasa daripada menahan berkata-kata. Jadi selama nggak puasa mereka nggak cakapan, bukan karena SKT-an. Kalau kita nggak cakapan karena SKT-an, ini termasuk syariat mereka puasa dari menahan lapar dan minum, juga puasa dari berkata-kata. Nah, jadi itulah perbedaan antara saum dengan siam. Paham ya? Jadi artinya sama-sama puasa, cuma ada perbedaan yang lebih spesifik antara kalimat siam dengan saum. Ya, itu di kitab-kitab manapun nggak ada itu. Ya, itu di kitab-kitab tafsir. Kalau kita belajar tafsir, ketika mengkaji tentang ayat-ayat puasa itu seperti itu dijelaskan. Nah, dan arti puasa pada syarak. Jadi definisi puasa menurut lugat atau bahasa adalah imsak, menahan diri, ya, menahan diri daripada barang sesuatu. Menahan diri dari segala sesuatu apapun bentuknya, itu adalah puasa menurut bahasa. Dan definisi puasa menurut istilah, menurut syarak, boleh dibariskan biar saya baca. Al-imsaku an jami'il muftirati, jami'il muftirati al-hissiyati wal ma'nawiyati, al-hissiyati wal ma'nawiyati min tulu'il fajri, ya, al-hissiyati, tasdid ya-nya, ya, sa-nya juga isiyati, al-hissiyati wal ma'nawiyati min tulu'il fajri, fajri ila guru bisyamsi, guru bisyamsi biniyatin makhsusatin, biniyatin makhsusatin, biniyatin makhsusatin. Udah? Artinya menahan diri daripada yang membatalkan puasa atas pihak zahir dan batin, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat tertentu. Nah, jadi definisi puasa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada kalanya membatalkan secara zahir atau hissi tadi. Hissi itu zahir. Ada kalanya membatalkan puasa secara batin, yaitu maknawiyah tadi. Adapun di halaman ketiga, adapun yang membatalkan atas pihak zahir, yaitu sesuatu yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa, dan wajib pula mengqadha'nya, seperti makan, minum, dan lain daripada itu. Dan yang membatalkan puasa atas pihak batin, yaitu tiada membatalkan atas pihak zahir dan tiada wajib mengqadha karenanya, akan tetapi menghilangkan pahala puasa, seperti berkata dusta, ghibah, namimah, memandang dengan syahwat, dan lain daripada itu. Jadi gini, definisi puasa, al-imsaku an jami'il muftirati al-hissiyati wal ma'nawiyati ila akhiril ibarat. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada dua. Membatalkan puasa secara hissi atau secara zahir, dan membatalkan puasa secara maknawi atau secara batin.
Membatalkan puasa secara hissi atau zahir, contohnya makan dan minum, itulah dia. Ada orang puasa makan, ada orang puasa minum. Maka secara fikih puasanya dihukumi batal. Kemudian kalau disengaja dia berdosa. Kan gitu, hilang pahalanya. Dan yang ketiga, dia wajib mengkodok puasanya. Saya ulang sekali lagi, bila puasanya batal secara hissi, batal puasa karena sebab makan, karena sebab minum, dia harus menanggung 3 hal yang ditanggungnya. Yang pertama, puasanya batal secara fikih. Yang kedua, ya, pahalanya hilang. Bahkan kalau disengaja makan minum tanpa ada uzur, dia berdosa. Itu yang ditanggung yang kedua. Yang ketiga, dia wajib mengkodok puasanya. Nah, itu kalau membatalkan puasa secara hissi. Nah, yang kedua membatalkan puasa secara maknawi, dalam arti puasa secara fikih tidak batal. Tidak seperti makan minum puasanya batal gitu kan. Nah, ini secara fikih puasanya tidak dianggap batal, tapi pahala puasanya hilang. Dan dia tidak wajib mengkodok puasanya. Itu kalau membatalkan secara maknawi. Secara istilah aja batal, tapi sebenarnya nggak batal. Yang batal itu pahalanya gitu. Ya, nah ini. Contohnya apa? Puasa-puasa tapi berkata dusta. Puasa-puasa tidak menjaga pandangan. Maka definisi puasa yang lebih kompleks, yang lebih detail, ya, gak usah pakai bahasa-bahasa kuliah lah, poning awak. Ya. Definisi puasa yang lebih detailnya, bahwa ketika kita berpuasa, bukan hanya sebatas menahan dari makan, menahan dari minum saja, tapi juga kita wajib menahan seluruh jawarih kita, yaitu anggota-anggota tubuh kita, untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam arti apa? Dia puasa, selain menahan dari makan dan minum, dia juga harus menjaga lisan. Jangan sampai ketika dalam kondisi berpuasa, dia menggunakan lisannya untuk mengucapkan sesuatu ucapan yang tidak diridhoi Allah. Seperti apa? Puasa-puasa kok gibah. Ada pula orang makin puasa makin sering gibahnya makin kenceng. Ya, puasa-puasa dusta bohongnya makin banyak. Nah, itu dia. Ya. Jadi bukan hanya sebatas menahan lapar minum aja gitu maksudnya, lapar dan haus saja. Tapi anggota tubuh kita ini juga kita puasakan. Ya. Kemudian ketika puasa menahan lapar, menahan dahaga. Selain itu juga wajib menahan pandangan daripada memandang sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Memandang dengan pandangan syahwat misalnya. Melihat sesuatu tontonan-tontonan, gambar-gambar yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berpuasa mata jelalatan. Ya, nah itu menghilangkan pahala secara maknawi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika puasa jaga juga pendengaran. Jangan sampai telinga kita biarkan di dalam mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi Allah. Misalnya menggunakan telinga untuk menikmati gibahan orang. Ada orang ngegibah, dia ikut nimbrung di situ. Bu, ngapain kumpul-kumpul di situ? Itu kan udah jelas kumpulan orang-orang gibah. Pak Ustadz, aku nggak ikut gibah loh. Aku kan cuma dengerin aja, katanya. Ya sama dosanya. Ya, dosa mendengarkan gibah dengan dosa gibah itu sama. Udah sekalian ikut gibah aja sekalian. Ya. Nah, jadi jangan sampai telinga kita, pendengaran kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kesimpulannya, ketika kita puasa jangan sebatas menahan lapar, menahan haus saja. Tapi seluruh anggota tubuh kita jaga dari bermaksiat kepada Allah. Dan itulah hakikatnya puasa. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, banyak orang yang berpuasa,
tapi sedikit orang yang mendapatkan puasa. Ya, sedikit orang yang mendapatkan puasa, melainkan hanya sebatas rasa lapar dan dahaga saja, kata Nabi. Artinya orang yang puasa banyak, tapi yang dia peroleh apa? Sebatas rasa lapar dan rasa dahaga doang. Sebatas rasa lapar dan rasa dahaga, rasa haus saja. Sementara intinya, sirnya, rahasianya puasa, dia nggak peroleh. Nah, artinya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin tahun-tahun lalu sebelumnya, puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan minum saja. Nah, ini nanti puasa Ramadan ini, kita usahakan semaksimal mungkin, kita berpuasa bukan sebatas menahan rasa lapar dan haus saja, seluruh anggota kita jaga, lisan kita jaga, pandangan kita jaga, telinga kita jaga, tangan kita jaga, langkah kaki kita jaga, supaya betul-betul kita menjadi orang yang berpuasa. Makanya kalau di kajian tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dikatakan, orang puasa itu tingkatannya ada 3. Puasanya orang awam, yaitu puasa sebatas menahan lapar dan haus saja, itulah dia tadi. Kemudian kedua, puasa orang khusus. Selain dia menahan lapar dan dahaga, dia juga menjaga jawarihnya daripada bermaksiat kepada Allah. Menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah. Nah, yang ketiga, puasanya orang khusus yang lebih khusus dari orang khusus. Ini tingkatan paling tinggi, yaitu puasa dari menahan lapar dan haus, kemudian dia jaga jawarihnya, anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah, dan dia jaga hatinya selain daripada Allah. Berat itu. Ya, kalau di hari ujung dekat-dekat hari raya gelisah, belum ada THR, berarti masih ada selain Allah di dalam hati kita. Berarti belum sampai itu tingkatan puasa kita. Paham ya? Nah, paling enggak kita usahakan untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, puasa yang kita jalani masuk kepada golongan puasa orang yang khusus. Jangan puasa orang awam lagi. Masa saban tahun puasa nggak ada peningkatan sisi kualitasnya, ya, kualitas ibadah puasanya nggak meningkat. Puasanya cuma apa? Nahan lapar dan haus. Orang sahur dia sahur, orang buka dia buka. Tapi ya matanya juga jelalatan, mulutnya juga lancip, nggak bisa dijaga, sama aja. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita secara apa namanya? Totalitas kita laksanakan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Puasa itu anggota tubuh kita juga kita puasakan dari bermaksiat kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi itu definisinya puasa. Agak lain definisi puasa di sini daripada definisi-definisi puasa di dalam kitab fikih secara umum kan? Baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan dalil yang mensabitkan akan fardunya dahulu daripada ijma, yaitu firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam. Artinya telah difardukan Allah Ta'ala atas kamu puasa. Dan sabda Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin ila akhirihil hadis. Artinya diperbuat Islam itu atas 5 rukun, ya, sampai kepada akhir hadis. Maka adalah puasa itu satu rukun daripada segala rukun Islam yang 5. Gini, apa dalilnya wajib puasa di bulan Ramadan? Dalil wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah ijma. Gitu cara menjawabnya. Ya, dalil wajibnya puasa Ramadan adalah ijma. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi cara jawabnya gitu. Ya, kalau dikatakan begini, apa dalil wajibnya puasa? Dalil wajibnya puasa di bulan Ramadan firman Allah surah Al-Baqarah 183, langsung ke ayat. Terlihat benar tapi kurang pas. Ya. Jadi jawaban yang benar dan tepat, dalil wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah ijma. Ya. Dalil syariat kita kan 4, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dari keempat ini, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, dalil yang paling kuat adalah ijma. Iko enggak Al-Quran, tapi Al-Quran nomor 1. Tunggu, jangan protes dulu. Ini secara metodologi usul fikih. Ya, metodologi usul fikih. Saya kalau ngajar fikih suka
bawa metode usul fikih, menambah perbendaharaan kita. Ijma, kalau sudah disebut ijma, maka tidak ada celah untuk berbeda pendapat. Itulah ijma. Bahkan kalau berbeda pendapat dengan ijma, itu bisa dianggap aliran menyimpang. Contoh, mengkodok sholat yang ditinggalkan sebab sengaja hukumnya wajib. Wajib dengan apa? Ijma. Maka kalau ada yang mengatakan mengkodok sholat tidak wajib, berarti bertentangan dengan ijma. Jadi dalil yang paling kuat dari keempat itu, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dalil yang paling kuat adalah ijma. Bukan Al-Quran, bukan hadis. Tapi begini, bukan berarti menomorduakan Al-Quran dan hadis. Ijma itu pun tetap berlandaskan Al-Quran, tetap berlandaskan hadis. Contoh tadi kan, wajibnya puasa Ramadan, dalilnya berdasarkan ijma. Wajibnya puasa Ramadan adalah dengan ijma, berdasarkan firman Allah gini. Dan hadis Nabi begini. Berarti ijma itu pakai Al-Quran, pakai hadis tidak? Tetap. Nah, jadi ketika dikatakan ijma itu dalil yang paling unggul, yang paling kuat dari keempat dalil ini, jangan kita cepat-cepat protes. Wah, ini aliran sesat. Dalil yang paling sahih itu Al-Quran, Sunnah, bukan ijma. Belajar usul fikih dulu, baru komentar. Ya, paham ya? Nah, ketika dikatakan ijma, kan bukan berarti membuang Al-Quran, Sunnah. Justru tetap mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Cuma kalau sudah disebut ijma, nggak boleh beda pendapat. Contoh tadi, puasa Ramadan hukumnya wajib dengan ijma. Wajib hukumnya puasa Ramadan dengan ijma. Berarti kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan nggak wajib, berarti menyalahi ijma nggak? Nah, tanda-tanda aliran sesat menurut MUI diantaranya sering mengingkari ijma. Ulama ijma ziarah kubur itu disyariatkan. Ada orang bilang ziarah kubur nggak disyariatkan. Berarti bertentangan dengan ijma. Makanya jangan suka ikut golongan atau kelompok yang sering menyelisih ijma. Ya, jangan ikut. Ini satu contoh. Misalnya lagi, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Wajib dengan ijma. Berarti nggak boleh menyelisihi, kan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan sholat tidak wajib, kan berarti menyelisihi ijma. Itu bisa jadi tanda-tanda aliran sesat. Nah, jadi cara menjawabnya, puasa Ramadan hukumnya wajib dengan ijma. Berdasarkan firman Allah, surah Al-Baqarah 183, dan hadis Nabi tentang rukun Islam yang 5. Ya, itu dia, panjang hadisnya itu. Cara jawabnya begitu. Kalau dijawab langsung ke ayat, boleh, tapi itu kurang pas. Ya, kurang sempurna. Dan saya katakan lagi, ijma adalah dalil yang paling unggul dari keempat dalil. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dalil yang paling unggul adalah ijma. Ya, kenapa enggak Al-Quran? Kalau dalilnya hanya Al-Quran saja, masih membuka pintu perbedaan pendapat. Contoh tentang bersentuhan laki-laki dan perempuan. Apa dalilnya? Wuduknya batal mazhab Syafi'i. Allah berfirman, "Au lamastumun nisa." Nah, coba, itu dalilnya Al-Quran kan? Kita lah ditanya misalnya, di dalam mazhab Syafi'i, laki-laki perempuan yang bukan mahram kalau bersentuhan kan wuduknya batal. Mana dalilnya? Pasti kita akan mengajukan dalil Allah berfirman, "Au lamastumun nisa." Nah, di dalam ayat itu ada kata lamasa. Dan lamasa menurut para ulama, mereka saling berbeda pendapat tentang penafsirannya. Imam Syafi'i bersentuhan walau tanpa syahwat batal. Mazhab lain bersentuhan kalau tidak ada syahwat nggak batal, harus ada syahwat dulu baru batal. Mazhab yang lain, lamasa di situ bukan menyentuh tapi bersetubuh. Satu ayat yang sama bisa berbeda-beda persepsi. Itu kalau Al-Quran saja masih membuka celah untuk berbeda pendapat. Tapi kalau sudah disebut ijma, jangan macam-macam beda dengan ijma. Itu tanda-tanda aliran menyimpang. Makanya kata ulama usul fikih, dalil ijma itu lebih kuat dari ketiga dalil lainnya. Itu dia penjelasannya. Paham ya? Jadi jangan cepat-cepat protes. Jadi wajibnya puasa Ramadan itu dengan ijma berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kalau dalam kaji usul fikih, ini disebut namanya syar'u man qablana. Apa itu syar'u man qablana? Syariat terdahulu, syariat umat-umat terdahulu. Artinya, puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam, tapi kepada umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan puasa itu. Cuma dengan kaifiat yang beda-beda. Itu tadi, kalau kita puasa menahan diri dari makan dan minum. Kalau mereka bukan itu saja. Puasa mereka selain menahan diri dari makan dan minum, juga menahan dari berkata-kata. Itu bedanya puasa kita dengan puasanya mereka. Intinya, puasanya kita diwajibkan puasa. Orang-orang sebelum Islam juga diwajibkan berpuasa. Dalam usul fikih itu disebut namanya syar'u man qablana. Syariat-syariat umat terdahulu sebelum kita. Nah, contohnya syar'u man qablana apa lagi? Siwak. Bersiwak itu juga syar'u man qablana. Sebab apa? Orang yang pertama kali diperintahkan untuk bersiwak itu Nabi Ibrahim. Jadi siwak itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Dan tetap lestari sampai kita di masa sekarang. Berarti siwak termasuk syar'u man qablana. Nah, udah paham ya? Syar'u man qablana itu ada 3, tapi itu aja, satu aja saya sebutkan. Pandai kali nanti. Sodop ya. Saya kalau ngajar fikih gitu tadi, suka mengkombinasikan metode fikih dengan usul fikih. Jadi nggak fikih-fikih aja dia. Yang usul fikih supaya paham juga. Nanti di pondok saya bulan Ramadan, dari 1 Ramadan sampai Ramadan ke-15 itu ada kajian ngaji balak namanya. Insya Allah menghatamkan 5 kitab. Ya, dari Ramadan pertama sampai 15. Ada ijazahnya. Kalau mau nginep lah. Gratis. Tinggal bawa badan aja. Ya. Nah, bawa bini jangan, belum ada tempat kita ya. Cuma kalau mau cari lagi di sana nggak apa-apa. Cuma kita nggak tanggung jawab ya. Nggak tanggung jawab kita ya. Pura-pura nggak tahu saya. Nah, termasuk salah satu jadwalnya itu jam 8 pagi sampai jam 10 kajian usul fikih. Jadi dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-15 insya Allah khatamlah usul fikih. Ya, kitab Syarah Waraqat. Nah, pas khatamnya aja datang tak apa. Ustadz Isa dulu tahun lalu gitu, pas pula khataman ya, datang beliau sama Ustadz Sukri. Nah, jadi kalau ditanya, oh kami khataman kitab nih, pas khatamannya aja, ngajinya tidak. Jadilah, yang penting dapat berfoto kan itu kan, kan mantap. Apa? Apa itu? Oh, namanya itu ya, istilahnya ya. Ada lagi istilah khatam kau mengaji nak khatam, tapi tidur katanya gitu ya. Khatam tidur namanya. Dah, baik kita lanjut. Dan adalah difardukan Allah Ta'ala puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban, pada tahun yang kedua daripada tahun Hijrah. Dan adalah fardunya itu diketahui dengan masyhur daripada perintah agama Islam. Maka barang siapa yang ingkar akan wajibnya puasa, jadilah ia kafir. Pahamlah tuh dah ya, nggak usah dijelaskan. Ada orang nggak puasa, kenapa kau nggak puasa? Iya, bagi saya puasa nggak wajib. Kenapa kok nggak puasa? Makom kita beda, gitu katanya gitu ya. Maka dia dihukumi kafir. Dan wajib menyuruhkan dia taubat daripadanya. Maka jika enggan ia daripada taubat, wajib atas imam membunuh dia. Melainkan jika ada ia baru masuk Islam atau jauh daripada ulama, maka tiadalah ia jadi kafir sebab ingkarnya akan wajibnya puasa. Nah, jadi disuruh taubat. Ya, kalau nggak mau taubat maka darahnya halal. Tapi prosesnya itu melalui qadhi, melalui hakim. Jangan nanti kita tahu ada orang yang mengatakan puasa nggak wajib, di tengah jalan kita tikam pula. Takbir katanya gitu ya. Kok kebunuh orang nih, udah halal ini darahnya Pak. Kenapa dia? Karena dia mengatakan puasa tidak wajib, katanya nggak boleh. Itu ada prosedurnya. Kalau begitu kita kena kisos juga. Ya, nggak boleh asal main bunuh-bunuh aja. Itu bukan jihad, tapi jahat. Karena jihad itu kalau kita ngaji fikih bab jihad ada rukunnya. Makanya yang suka teriak-teriak jihad, saya mau nanya, ada berapa rukun jihad? Kalau rukun jihad aja belum dingajikan, sibuk kali mau jihad-jihad. Ngaji fikih kayak begini pun, ngaji tauhid itu juga jihad.
Kiai saya pernah bilang, jihad di masa sekarang adalah dengan mengaji kitabnya para ulama. Itu jihad di masa sekarang. Nanti di akhir zaman baru kita jihad pakai senjata lagi. Ya, tapi sekarang ini kita jihad ngaji tauhid. Apa tujuan kita ngaji tauhid? Membentengi akidah umat Islam dari akidah-akidah yang menyimpang. Wahabi, Syiah, kan gitu. Jihad juga itu namanya. Ya, jadi jihad kekinian adalah dengan mengaji kitab-kitabnya para ulama.